Shalom, salam sejahtera bagi kita semua yang dikasihi Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman-Nya. Kita bersaat teduh. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini, Senin 11 Oktober 2021, tertulis dalam Matius 15 ayat 18, demikianlah dikatakan. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, itulah yang menajiskan orang. Saudara yang dikasihi Tuhan, ucapanmu mencerminkan hatimu. Kalau hatimu buruk, maka buruk jugalah perkataan yang keluar dari mulutmu. Tetapi bila hatimu bersih, maka kata-kata bersih, kata-kata berkat, kata-kata yang menyenangkanlah yang keluar dari mulutmu. Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Lidah memang tidak bertulang, tetapi lidah bisa mematahkan dan menghancurkan hati orang. Seperti yang tertulis dalam Amsal 25 ayat 15. Dengan kesabaran seorang penguasa dapat diyakinkan, dan lidah lembut mematahkan tulang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hati kita bisa membangkitkan semangat dan bisa juga melemahkan semangat orang. Lidah kita, mulut kita, perkataan kita bisa membangun dan menghancurkan juga. Perikop kita pada hari ini tentang kebiasaan dan adat istiadat orang Yahudi yang tidak sesuai dengan aturan dan kehendak Tuhan. Bukan soal makanan yang masuk ke dalam mulut yang haram atau najis, melainkan soal perkataan kotor dan buruk yang keluar dari mulutlah yang najis. Tindakanmu akan melebihi kata-katamu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, lakukanlah perbuatan baik untuk semua orang dan bangunlah persekutuan baik dengan kata-kata yang baik yang keluar dari mulut kita. Bukan malah sebaliknya, mengatakan dan memberitakan kabar burung, kabar bohong, karena itu akan menghancurkan persekutuan. Untuk itulah firman Tuhan mengajar kita supaya kita lebih cepat mendengar daripada berkata-kata, sebagaimana yang tertulis dalam Yakobus 1 ayat 19. Mulut kita tidak bisa dikuasai oleh orang lain, melainkan kitalah yang harus mengendalikannya. Lalu bagaimana kita mengendalikannya? Kita harus menjaga hati kita dengan baik, mendengar suara Tuhan melalui firman-Nya, supaya kita memiliki hati yang bijaksana. Karena kita harus mempertanggungjawabkan setiap suara, setiap perkataan yang kita keluarkan. Tahukah saudaraku, bahwasanya perkataan mulut kita menentukan hidup kita di bumi ini dan di kehidupan yang akan datang? Tidak ada yang bisa mengendalikan lidah dan mulut kita. Tetapi apa yang keluar dari mulut kita adalah bagian dan merupakan tanggung jawab kita. Saudara dan saya, orang jahat dan orang yang baik juga akan menyelesaikan kehidupannya di bumi ini. Ada saatnya kita akan berhadapan kepada Pencipta untuk mempertanggungjawabkan semua yang kita katakan dan yang kita perbuat ketika kita masih hidup di bumi ini. Tentu perkataan dan perbuatan kita tidak membawa kita kepada penghakiman ketika kita berbuat dan berkata-kata yang baik. Tetapi perbuatan dan perkataan yang buruk akan mendapatkan hukuman di dalam kematian kekal. Perbuatan baik kita akan diperhitungkan oleh Tuhan dan kita akan mendapatkan buah yang baik, yaitu kehidupan yang kekal. Janganlah kiranya karena perkataan yang keluar dari mulut kita membuat kita dihukum, melainkan
Hendaklah kiranya perkataan kita berguna untuk membangun dan memberikan sukacita, damai sejahtera bagi diri kita maupun bagi orang lain juga. Di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Lidah orang benar seperti perak pilihan, tetapi pikiran orang fasik sedikit nilainya. Bibir orang benar menggembalakan banyak orang, tetapi orang bodoh mati karena kurang akal budi. Demikianlah dikatakan dalam kitab Amsal. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, siapa yang mau mencintai hidupnya dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat, menjaga bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Siapa yang mau mencintai hidup, artinya ingin hidupnya lebih baik, ingin mempunyai kehidupan yang indah di bumi dan bahagia. Tentu syaratnya adalah menjaga lidah dari yang jahat, menjaga bibir dari ucapan-ucapan yang jahat. Pikirkanlah yang baik untuk semua orang, dan berkata-katalah yang baik dan jujur setiap waktu, dan pujilah Tuhan dalam perkataanmu. Memuji Tuhan tentu harus berdampak kepada orang lain. Dalam Yakobus 3:9 dikatakan, dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Janganlah kiranya hari-hari kita berdoa dan memuji Tuhan, tetapi bila saudara mengecewakan, kita tidak bisa mengendalikan diri untuk memaki dan mengutuk dia. Ingatlah, perkataan kita menentukan hidup kita sekarang di bumi dan di kehidupan kita di masa yang akan datang. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulut kita, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia dan damai sejahtera. Semoga Tuhan memampukan kita untuk dapat menjaga hati kita, sehingga kita selalu dipenuhi sukacita dan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini, firman-Mu yang mengingatkan kami untuk bersikap, berbuat, dan berkata-kata yang baik, sebagaimana yang Tuhan inginkan datang dari hidup kami. Kuatkan dan mampukan kami, beri hikmat, kesabaran bagi kami, untuk mau belajar setiap waktu di dalam kasih-Mu, di dalam firman-Mu, sehingga kami dimampukan untuk berkata-kata sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Biarlah perkataan kami membangun, mendatangkan sukacita, berkat, dan damai sejahtera bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami, pekerjaan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Tuhanlah yang memberkati kami, sehingga apapun yang kami kerjakan dapat berhasil dan berbuah dengan baik. Berikan kami kekuatan dan teguhkan iman kami di dalam menghadapi berbagai-bagai kesulitan hidup kami, di dalam menjalani kehidupan yang penuh pergumulan. Biarlah di dalam kuasa dan kasih Tuhan kami mampu melewatinya dan kami boleh menjadi pemenang. Berikan kekuatan dan kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang sakit, dimanapun mereka menjalani proses penyembuhan, di rumah sakit ataupun di rumah. Kiranya penyertaan-Mu, berkat-Mu menyertai kehidupan mereka, sehingga mereka beroleh kesembuhan dan kekuatan yang baru daripada Tuhan. Berkati segala harapan-harapan dan cita-cita kami bersama seluruh keluarga. Biarlah kiranya Tuhan yang memberkatinya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Tuhanlah yang menjaga dan memberkati kami. Hanya di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.